Ya, bisa gitu. Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 14 Agustus di Indonesia dan tanggal 13 Agustus di Amerika. Hari ini kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Ministry of Healing, chapter 29 yang judulnya adalah Para Pembangun Rumah Tangga. Sesuai judul Para Pembangun Rumah Tangga, kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita mengenai rumah tangga kan, atau khususnya untuk orang muda yang baru ke jenjang pernikahan untuk membangun suatu rumah tangga yang baru. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, seperti biasa kita akan review sedikit pelajaran yang kutipan-kutipan yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Ya, dari sini. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar dibilang di sini, biarlah mereka yang sedang berpikir untuk menikah menimbang setiap perasaan dan memperhatikan setiap perkembangan karakter dalam diri seseorang dengan siapa mereka berencana untuk mempersatukan tujuan hidup mereka. Biarlah setiap langkah menuju ikatan pernikahan ditandai dengan kepantasan, kesederhanaan, ketulusan, dan tujuan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan dan menghormati Tuhan. Jadi ini khususnya untuk bagi yang belum ya, baru mau menikah, ini sangat penting sekali, di mana perlunya kita kenalkan siapa pasangan kita yang akan kita nikahi gitu. Kita harus tahu tujuan hidup mereka kan. Jadi istilahnya yang belum menikah bukan nanti waktu menikah baru mengenal karakter satu sama lain, tapi mengenal karakter satu sama lain itu sebelum mau menikah. Karena harus tahu tujuan hidup masing-masing kan, harus sama dia punya tujuan hidup. Dan di sini dibilang tujuan hidupnya itu adalah untuk menyenangkan dan menghormati Tuhan. Jadi seorang Kristen yang tulus tidak akan membuat rencana yang tidak dapat disetujui oleh Tuhan. Jadi ini juga sangat penting untuk pasangan muda ya yang baru mau menikah, pentingnya untuk mempelajari karakter satu sama lain dulu gitu, dan dia punya tujuan harus sama kan, untuk menyenangkan dan menghormati Tuhan. Dan di kutipan selanjutnya juga sebelum menikah juga pentingnya untuk minta nasihat dari mereka orang tua yang takut akan Tuhan. Makanya sebelum menikah juga perlunya adanya counseling kan, adanya minta counsel dari orang tua yang sudah berpengalaman yang tentunya takut akan Tuhan. Karena dari pengalaman mereka, kita bisa belajar kan, dari mereka punya pengalaman, itulah jadi pelajaran untuk kita gitu yang baru mau menikah. Di sini dibilang yang terpenting, jadikan Kristus penasihat Anda, pelajarilah firman-Nya dengan doa. Yang terpenting adalah di dalam suatu pernikahan adalah jadikan Kristus sebagai penasihat Anda kan. Kalau kita juga belajar di kutipan yang di atas sebelum-sebelumnya, yaitu fondasinya harus Tuhan Yesus sendiri kan. Lihat Tuhan Yesus punya kasih cintanya kepada kita, itulah yang kita terapkan juga di dalam rumah tangga kan, suami ke istri. Dan di sini dibilang juga di bawah bimbingan seperti itu, biarlah seorang gadis muda menerima sebagai teman hidup yang memiliki sifat karakter yang murni dan jantan, seorang yang tekun, bercita-cita tinggi dan jujur, seorang yang mencintai dan takut akan Tuhan. Sebaliknya juga, biarlah seorang pria muda mencari seseorang untuk berdiri di sisinya yang siap untuk menanggung bagiannya dari beban hidup, seseorang yang pengaruhnya akan mengagungkan dan menghaluskan dia, dan yang akan membuatnya bahagia dalam cintanya. Ini juga penting ya untuk pasangan muda juga yang sebelum menikah dan juga yang sudah menikah, bukannya pas belajar ini, oh kita punya pasangan nggak seperti itu, atau jadinya kecewa, udah salah, mikirnya salah gitu, tapi bukan begitu ya. Yang kita belajar minggu lalu adalah bukannya menyalahkan pasangan kita atau kecewa, tapi tetap kita doakan kan kita punya pasangan, karena itu juga yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita kan. Dia juga panjang sabar walaupun kita sering
berpaling dari Tuhan, sering juga tidak ikutin Tuhan mau, tapi Tuhan tetap sabar dan juga tetap tetap kasih kan kepada kita, tetap dikasih, dia tetap sabar kepada kita. Itu juga yang kita terapkan juga di dalam pernikahan atau di dalam suatu rumah tangga gitu. Dan di paragraf selanjutnya juga ini kalau kita baca di paragraf ini, di kutipan ini adalah sifat ciri-ciri istri idaman para suami kan, tentunya yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi di sini dibilang sedikit saja pasangan benar-benar bersatu ketika upacara pernikahan dilakukan. Ini juga kita sudah bahaskan di minggu lalu. Waktu itu juga kita ingat Andi juga sempat singgung kenapa sedikit saja pasangan benar-benar bersatu ketika upacara pernikahan dilakukan adalah karena sekarang ini waktu mau pasangan muda mau menikah, mereka itu kalau kita belajar firman Tuhan yang harus dipersiapkan adalah kita punya hati kan, apakah kita sudah siap atau tidak, apakah kita sudah mengerti makna dari pernikahan itu atau tidak, dan apakah kita sudah tahu dia punya tanggung jawab yang besar waktu menikah atau tidak. Tapi zaman sekarang ini kalau mau menikah yang lebih diperhatikan, lebih difokuskan adalah dia punya wedding kan, dia punya upacara pernikahan itu sendiri, dia punya gedung seperti apa, harus sewa yang mewah, dan juga dia punya baju pernikahan, dia punya dekorasi, ya dia punya acara pernikahan, itulah yang dilihat gitu, yang lebih difokuskan. Bukan mereka punya pasangan hati masing-masing gitu. Bukan itu yang dilihat, bukan itu yang lebih difokuskan, tapi lebih ke wedding-nya kan, bukan ke marriage-nya. Makanya sedikit saja pasangan benar-benar bersatu ketika upacara pernikahan itu dilakukan. Padahal di sini dibilang persatuan nyata dari dua insan dalam ikatan pernikahan itu adalah pekerjaan yang tahun demi tahunnya untuk selamanya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sementara, bukan panas-panasnya di awal-awal saja, tapi itu adalah persatuan nyata untuk selamanya gitu, tahun demi tahun. Dan ini juga di sini juga kita sudah belajar ya. Oke, di sini juga dibilang, sementara kehidupan dengan beragam bebannya menyongsong pasangan yang baru menikah itu, percintaan yang begitu sering dibayangkan dalam pernikahan itu pun lenyap. Suami dan istri saling mempelajari karakter satu sama lain karena tidak mungkin mempelajarinya dalam pergaulan mereka sebelumnya. Nah, ini juga kan, makanya tadi yang di kutipan sebelumnya, sebelum mau menikah, khususnya untuk pasangan yang baru mau menikah, sangat penting sekali untuk mengenal karakter satu sama lain kan, bukannya pas sudah menikah baru saling mengenal. Memang pasti ada dia punya bedanya ya, waktu pas menikah mungkin tahu karakter aslinya, lebih mengenal lagi gitu. Tapi bukannya benar-benar baru mengenal pas menikah, tapi sebelum waktu pacaran kan juga kenal dia punya karakter satu sama lain gitu, dan tahu pergaulan pasangan mereka masing-masing. Dan di sini dibilang juga waktu menikah kan, di sini dibilang sering mereka melihat dalam diri satu sama lain kelemahan-kelemahan dan cacat yang tak diduga. Tetapi kedua hati yang dipersatukan oleh cinta itu akan melihat juga kelebihan-kelebihan yang sampai saat itu belum diketahui. Biarlah keduanya berupaya mencintai kelebihan-kelebihan ketimbang kekurangan-kekurangan dalam diri pasangannya. Nah, ini juga sangat penting ya, dan juga pasti sering terjadi ya di dalam kehidupan rumah tangga. Kadang waktu ada suatu masalah muncul, pasti kebaikan-kebaikan dari pasangan itu tertutup oleh kelemahan-kelemahan mereka gitu. Jadi waktu ada masalah yang diungkapin hanya mereka punya kelemahan-kelemahan saja gitu. Akhirnya kebaikan mereka tuh tertutup gitu oleh kekurangan-kekurangan mereka. Tapi dibilang di sini biarlah kedua pasangan ini, kedua belah pihak ini jangan melihat kekurangan pasangan kan dalam diri pasangannya.
Nanti kita akan baca juga paragraf selanjutnya yang seharusnya adalah saling menguatkan satu sama lain kan, mendoakan satu sama lain kalau mungkin ada kekurangan pasangan kita, bukannya ditinggalkan atau dimarah-marahi ya istilahnya, disalah-salahin terus, dijudge, tapi tetap kita doakan, kita bawa dalam doa dan kita selalu menguatkan satu sama lain. Terus di sini juga dibilang, ada banyak orang yang menganggap bahwa pernyataan cinta sebagai sesuatu kelemahan dan mereka memelihara suatu pendirian yang menolak orang lain. Roh seperti ini akan menghambat arus rasa simpati. Cinta tidak akan bertahan lama tanpa pernyataan. Jangan biarkan hati orang yang terhubung dengan Anda kelaparan karena kekurangan kebaikan dan simpati. Ini juga dalam suatu hubungan juga, atau dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri juga perlunya ya menyatakan rasa cinta dan rasa simpati mereka kepada pasangan mereka gitu, karena itu juga perlu kan. Kalau misalnya juga ya memang kan kalau misalnya pasangan juga menyatakan mereka punya perasaan cinta simpati, walaupun misalnya ada masalah tapi bilang minta maaf aja, itu juga istilahnya pasangan juga udah luluh gitu hatinya. Bukannya dibawa marah-marah ya, dibawa emosi, tapi ya dibicarakan secara baik-baik, abis itu bilang say sorry aja, itu pasti pasangan kita juga sudah luluh gitu hatinya. Makanya juga penting kan, bukan hanya pas waktu pacaran saja sering-sering menyatakan perasaan cinta pada pasangan kita, tapi waktu menikah juga itu merupakan awal permulaan cinta kan, kalau kita belajar di minggu lalu. Jadi waktu menikah juga tetap teruskan lah dia punya rasa ungkapan pernyataan cinta ke pasangan kita. Dan ini juga di kutipan terakhir yang kita bahas di minggu lalu, dibilang di sini, meskipun kesulitan, kebingungan, dan kekecewaan bisa timbul, janganlah suami atau istri menyimpan perasaan bahwa penyatuan mereka adalah satu kesalahan atau kekecewaan. Nah, ini juga lanjutan paragraf yang sebelumnya. Jadi, bukannya pas kita belajar ini khususnya yang sudah menikah kan. Kalau sudah menikah pas waktu belajar firman ini, jadi merasa ya susah lah gitu kita pilih pasangan, atau ya iya ya merasa salah gitu. Tapi di sini dibilang jangan menyimpan perasaan seperti itu kan, jangan menyimpan perasaan bahwa itu sebagai suatu kesalahan atau jadi kekecewaan di dalam diri kita gitu. Tapi dibilang di sini, bertekadlah untuk menjadi segala yang mungkin dilakukan demi masing-masing. Teruskanlah perhatian-perhatian yang mula-mula. Dalam segala hal, saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi pergumulan hidup. Belajarlah untuk memajukan kebahagiaan satu sama lain. Biarlah ada kasih yang saling menguntungkan dan kesabaran yang saling menguntungkan. Maka pernikahan gantinya menjadi akhir dari cinta akan menjadi bagaikan permulaan cinta. Kehangatan persahabatan sejati, cinta yang mengikat hati dengan hati merupakan suatu cicipan awal kegembiraan di surga. Nah, ini kutipan terakhir yang kita bahas di minggu lalu. Jadi bukannya merasa kecewa atau merasa itu sebagai suatu kesalahan kalau pasangan kita itu istilahnya nggak sesuai dengan firman ini ya, sesuai yang Tuhan mau, tapi biarlah tetap saling menguatkan satu sama lain dan juga saling mendoakan satu sama lain. Dan juga waktu menikah juga pasti banyak pelajaran-pelajaran baru yang didapatkan. Jadi tetap belajar untuk memajukan kebahagiaan satu sama lain, dan biarlah kasih dan kesabaran itulah yang kita lakukan gitu ke pasangan kita. Makanya pernikahan itu bukannya sebagai akhir dari cinta, tapi itu adalah permulaan cinta kan. Dan biarlah kan tadi juga dibilang di kutipan di atas bahwa ikatan keluarga itu, kalau masih ada ingat, ikatan keluarga itu adalah suatu berkat kan, bukan hanya untuk rumah tangga tapi juga untuk masyarakat. Makanya kalau rumah tangga itu hangat dan juga
juga berdasarkan kasih ya, kasih Tuhan, dan juga seperti ada di judul lagu kan yang waktu kita sudah nyanyikan di minggu lalu, When Jesus in the Family, Happy Happy Home. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah ada hadir di dalam rumah tangga, sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita, itulah suatu kebahagiaan sejati kan. Jadi menciptakan keluarga yang di bumi seperti keluarga yang di surga. Makanya penting sekali fondasinya itu adalah Tuhan Yesus kan. Waktu yang belum nikah, sebelum nikah, penting sekali untuk mengundang Kristus di dalam hati kita gitu. Makanya sifat selfish itu harus disingkirkan kan. Itu sangat penting sekali kan kalau kita baca pelajaran kita juga di minggu-minggu lalu yang dikutipan di awal-awal, itu semua terjadi karena masih ada keegoisan kan antara suami atau istri atau antara pria dan wanita. Makanya penting sekali untuk mengundang Kristus di dalam hubungan kita, itulah suatu kebahagiaan sejati gitu. Oke, ini kutipan terakhir kita minggu lalu. Mungkin sebelum kita lanjut ke paragraf selanjutnya, mungkin ada saudara-saudara yang memberikan tambahan, tanggapan, atau pertanyaan. Oke, kalau belum ada, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di paragraf selanjutnya, seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Mungkin kutip. Oh gitu. Ya, Mami Gladys. Mau tanya, boleh? Ya, silakan. Oke. Tadi kan disinggung juga, sebelum menikah, ini pasangan harus mengenal satu sama lain. Kalau nggak salah baca ya, 2 tahun menurut kutipan Roh Nubuat, 2 tahun mengenal satu sama lain. Nah, di antara 2 tahun itu, ini pasangan putus sambung. Biasa ya. Terus akhirnya menikah. Apakah itu dibilang jodoh atau karena yang pengenalan akhirnya akhirnya nggak bisa nih hidup tanpa dia, yaudah deh menikah. Nah, itu bisa diterima nggak kalau waktu pacarnya putus sambung? Mungkin putus sambungnya itu mungkin karena merasa udah nggak cocok atau gimana? Soalnya kalau walaupun putus sambung mungkin udah merasa nggak cocok, tapi karena feelings, karena dia punya perasaan masih ada rasa sayang ke pasangan, akhirnya tetap lanjut, padahal mungkin hubungannya udah nggak harmonis, mungkin udah nggak damai lagi, tapi karena feelings, jadi tetap lanjut gitu. mungkin ada yang lain mau kasih jawaban. Ya, dan juga mungkin juga dorongan dari keluarga, sudah seumur menikah walaupun putus sambung gitu, akhirnya ya mungkin ya karena dorongan juga dan unsur-unsur lainnya, ya udah deh menikah daripada ya biasalah orang Indonesia, kawan menikah kalau sudah menikah kapan punya anak. Ini dan itu dia ya. Iya. Oke. Tolong dong gimana? Ini juga kan Mami waktu yang kayak pertemuan pertama kan juga kita sudah bahas kan bahwa kalau pernikahan itu harus disiapkan secara matang kan, jangan terburu-buru gitu. Kadang karena ya salah satunya karena dorongan keluarga akhirnya terpaksa harus menikah gitu, padahal mungkin kedua belah pihak atau salah satu dari pihak itu nggak siap gitu, tapi karena dorongan dari orang lain akhirnya ya mau nggak mau harus menikah gitu. Tapi kalau kita belajar ini kan sudah belajar
firman Tuhan ini bahwa dalam menikah itu bukan suatu hal yang istilahnya mudah dan hanya ya udah menikah gitu, tapi benar-benar harus dipersiapkan dengan matang dan nggak boleh terburu-buru kan, Mami. Ya mungkin ada yang lain mungkin mau berikan jawaban dari pertanyaannya Mami Gladys. Boleh ulang gitu pertanyaannya, tadi kurang nangkap. Oh ya. Iya, jadi pertanyaannya itu adalah kalau misalnya pasangannya ini udah putus nyambung waktu sebelum nikah pacaran, tapi karena dorongan dari orang tua atau karena masih sayang Kak, jadi nggak mau harus menikah gitu, harus tetap menikah karena udah umur, jadi disuruh tetap menikah supaya cepat-cepat punya anak. Itu bagaimana Kak? Maksudnya bagaimana, apakah sesuai anjuran atau? Iya, apakah begitu Mami Gladys? Iya, kalau di mana-mana menikah karena paksaan itu bukanlah anjuran Tuhan kan. Walaupun sudah 2 tahun pun, tapi kalau harus sudah umur, sudah harus, itu bukan anjuran Tuhan sebenarnya ya. Itu harus keputusan dari kedua kedua pasangan itu, harus sudah siap enggak untuk menikah, bukan karena didorongan kan. Biasa kalau perempuan sudah 25 tahun atau laki-laki, apalagi kalau sudah 30 tahun, yang pasti sudah disuruh-suruh kan, kapan. Sama seperti Kak Lilis juga bilang tadi, setelah sudah menikah, kapan punya anak, begitu terus. Jadi orang-orang nggak akan pernah berhenti untuk bertanya seperti itu. Kadang-kadang itu jadi bahan pembuka pembicaraan kan. Kalau jadi walaupun kadang-kadang mereka nggak berniat mau tanya itu, tapi kalau sudah ketemu, itu yang pertama ditanya kan. Jadi untuk muda-muda yang belum menikah, kayaknya itu nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Dan itu bukan patokan untuk cepat-cepat menikah. Makanya menikah itu bukanlah suatu hal yang karena disuruh-suruh ya. Itu mungkin itu gitu. Ya, thank you Kak Lali. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mami Gladys? Iya, terima kasih sudah menjawab. Thank you Mami Gladys. Apa ada lagi yang mau berikan tambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut, dan seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Mungkin yang pertama, apakah Mami Gladys boleh baca? Iya, boleh. Tunggu saya tutup pintu dulu. Oke. Di setiap keluarga ada suatu lingkaran suci yang harus dijaga agar tidak terputus. Di dalam lingkaran ini, tidak ada orang lain yang berhasil memasukinya. Jangan biarkan suami atau istri mengizinkan orang lain untuk mengetahui rahasia-rahasia yang hanya milik mereka sendiri. Biarlah masing-masing memberikan kasih, gantinya meminta. Tumbuhkanlah apa yang paling mulia dalam diri Anda. Dan cepatlah untuk mengenali sifat-sifat baik satu sama lain. Kesadaran bahwa dirinya dihargai adalah perangsang dan kepuasan yang luar biasa. Simpati dan rasa hormat mendorong usaha mengejar kelebihan, dan cinta itu sendiri berkembang sementara itu merangsang kepada tujuan yang lebih mulia. Ya, silakan Mami Gladys. Iya, betul ya. Jadi ini dia tadi juga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan saya tadi. Jangan biarkan ada orang lain ya yang tahu. Biarlah segala sesuatunya cuma kalian berdua. Karena di saat menikah,
pria dan wanita satu adanya, dan kalau ada masalah jangan keluar, tetapi pergi ke Tuhan dulu, karena biasanya kalau dari luar itu manusia punya nasihat melenceng dari apa yang Tuhan mau, yang membangun rumah tangga ini. Dan di sini juga dibilang, biarlah masing-masing memberikan kasih, minta. Oke, lebih baik memberi daripada menerima. Tumbuhkanlah apa yang paling mulia. Cepat mengenal sifat-sifat baik. Juga seperti Lali pernah katakan, jangan kalau di bunga mawar jangan lihat bunganya, karena dari sisi keburukan atau kurang baik dari pasangan, kalau kita lihat itu terus, akhirnya kita jadi negative thinking juga. Untuk itu kesadaran bahwa diri saling menghargai, saling menghormati, itulah yang kita tumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga, agar tujuan rumah tangga bisa menjadi mulia dan lebih dekat kepada Tuhan. Thank you, Git. Thank you, Gladys. Iya, jadi benar ya, Mami Gladys juga tadi sudah bilang. Di sini dibilang, jangan biarkan suami atau istri mengizinkan orang lain untuk mengetahui rahasia-rahasia yang hanya milik mereka sendiri. Nah, itu ini kita juga bisa ambil ya. Kadang kan kalau kita lihat ya, kadang kalau misalnya ada masalah antara suami atau istri, kadang entah suami atau istri suka cerita-ceritain kejelekan atau ya rahasia-rahasia yang harusnya hanya mereka berdua aja yang keep, tapi mereka ceritakan ke orang lain gitu. Akhirnya jadi masalah itu bukannya cepat diselesaikan, tapi malah akhirnya makin besar kan, karena orang lain tahu dan mungkinnya tersebar lah gitu. Akhirnya jadi gosip. Makanya jangan biarkan suami atau istri mengizinkan orang lain untuk tahu rahasia-rahasia mereka, padahal harusnya hanya rahasia rumah tangga mereka antara kedua pasangan ini. Tapi akhirnya orang lain jadi tahu, karena ya biasanya antara suami atau istri kalau ada masalah di rumah tangga suka ya istilahnya cerita ke orang lain yang bahkan orang lainnya itu gak dipercaya gitu, kadang yang gak kasih solusi sama sekali. Jadi itu juga harus yang penting kan, yang harus dilihat gitu, harus kita sadari. Dibilang di sini, tumbuhkanlah apa yang paling mulia dalam diri Anda dan cepatlah untuk mengenali sifat-sifat baik satu sama lain. Jadi bukan melihat kekurangan kesalahan pasangan kita, tapi lihatlah dia punya kebaikan kan, yang juga tadi kutipan yang di atas yang kita sudah baca. Di sini juga dibilang kesadaran bahwa dirinya dihargai adalah perangsang dan kepuasan yang luar biasa. Makanya dan juga kalau misalnya ada masalah juga kadang kan ya antara suami atau istri gitu, kadang juga atau pasangan gitu merasa kok dirinya nggak dihargai, kok kayaknya dia lebih tinggi diri sendiri, kok kita kayaknya nggak di ngertiin gitu, biasa kan nggak pernah ngertiin perasaan kita gitu, kita suka bilang ke pasangan kan. Padahal perlunya juga kan simpati dan rasa hormat satu sama lain itu juga sangat penting gitu. Jadi mengerti perasaan satu sama lain dan juga saling menghormati, saling simpati satu sama lain itu juga sangat penting. Makanya rasa simpati dan pernyataan cinta itu yang kutipan sebelumnya juga di atas itu juga sangat penting kan dalam suatu hubungan. Makanya cinta itu sendiri dibilang berkembang, sementara itu merangsang kepada tujuan juga yang lebih mulia. Jadi ya ini berhubungannya. Jadi dalam suatu masalah biarlah selesaiin sama-sama gitu. Ya jangan orang lain diizinkan masuk gitu pada rahasia keluarga, rahasia suami istri, tapi akhirnya karena orang lain juga terlibat,
akhirnya masalah itu makin membesar gitu. Tapi biarlah bisa diselesaikan dengan menghargai pendapat satu sama lain. Ya, saling mengerti lah perasaan satu sama lainnya. Mungkin dari kutipan ini mungkin ada mau berikan tambahan atau pertanyaan, tanggapan, atau mungkin ada pengalaman yang mau dibagikan, dipersilakan ya. Ya Git, mau tambahkan sedikit ini yang paragraf pertama itu yang bilang kan masing-masing keluarga ada rahasia tersendiri kan yang nggak boleh orang lain tahu atau ada masalah-masalah yang nggak boleh dikeluarkan. Nah biasa kalau misalnya ada kita atau suami atau istri bertengkar, biasa suami atau istri menceritakan istri punya kejelekan ke orang lain kan. Tapi setelah orang lain tahu, ketika mereka baikan, tapi kesalahan istrinya kan atau suami orang lain sudah tahu, dia ceritakan lagi kepada orang lain, akhirnya yang jadi malu bukan cuma suami atau istrinya, tapi kedua-duanya kan, karena masalahnya sudah kemana-mana. Makanya kalau nggak ada masalah, jangan suka masalah keluarga utamanya, jangan biarkan orang lain untuk tahu. Ini rahasia keluarga ya. Makanya bawakanlah itu semuanya kepada Tuhan. Ini untuk teguran untuk kami ya yang sudah berkeluarga. Nah, terus ini yang kedua ini, paragraf kedua, seperti yang lalu kita belajarkan, ketika menikah, semua keburukan langsung timbul, semua di kekurangan pasangan langsung kelihatan jelas ya. Ini makanya dia punya kekurangan lebih muncul daripada dia punya kebaikan. Makanya ada dibilang kan 2 tahun itu paling tidak untuk pengenalan. Kenapa? Kita harus kenalan itu untuk melihat sifat-sifat baiknya ya. Jadi kalau misalnya 2 tahun pun kita sudah pacaran nggak pernah lihat dia punya sifat baik, kenapa kita harus bersama-sama dengan dia ya istilahnya kalau misalnya masih pacaran. Nah, kalau sudah menikah nggak ada istilah untuk tinggalkan atau apa ya, sudah perbulan cinta itu sudah bisa diakhiri ya kalau sudah menikah. Makanya waktu pacaran kesempatan lah untuk melihat ya, untuk memutuskan. Makanya ada kutipan yang lewat bilang cinta itu tidak buta. Jadi kalau cinta dia akan lihat dia punya kelemahan itu dan kelemahan, dan kelebihan. Nah, saat pacaran lah untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak. Kalau sudah keputusan mau menikah, sudah tidak ada mau bilang mau berubah apa enggak ya. Makanya di sini juga ketika menikah ini bilang cepatlah untuk mengenali sifat-sifat baik satu sama lain. Nah, makanya kalau kenal ini berarti sama yang Kak Glesi bilang juga tadi yang soal mawar dan duri, kita harus fokus ke mawarnya bukan ke durinya. Karena kalau kita mau fokus ke duri, kita akan menderita sepanjang waktu kan. Akan menjadi suatu neraka di dalam rumah tangga. Makanya kalau kita fokus ke mawarnya, akan menjadi suatu kepuasan ya di dalam rumah tangga. Makanya kalau kita sifat-sifat baiknya kita yang fokus, makanya kita akan menghargai kan. Kalau kita enggak fokus di dia punya kebaikan, mana saya mau menghargai istri atau suami? Enggak, pasti enggak. Malah akan mengharapkan saya yang mau dihargai dan saya tidak menghargai, akan saling begitu. Jadi ini ya, biarlah ini memang nasihat sangat baik sekali untuk keluarga, karena iya ini yang memang kita perlukan. Dan kalau mau baca buku yang Righteous by Faith, ini kan dia bilang setiap firman Tuhan itu adalah janji, bukan sebuah perintah. Oh, kamu harus
kenali sifat-sifat baik pasanganmu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi ini janji, dan kita tahu firman Tuhan adalah janji, dan ini adalah dalam firman itu memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia bilang kan. Dan kita tahu ini adalah firman Tuhan, dan ini adalah janji, dan ketika kita sudah berumah tangga, kita belum temukan ini, mintalah kepada Tuhan, ini janji, dan kita bisa melakukannya untuk menghargai istri atau pasangan kita ya. Iya, itu aja gitu. Terima kasih. Thank you Kak Lali untuk tambahannya. Ya, mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, apakah Kak Lali boleh baca Kak paragraf selanjutnya? Oke. Baik suami maupun istri tidak harus menggabungkan kepribadiannya satu sama lain. Masing-masing memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kepadanya masing-masing harus bertanya, manakah yang benar? Manakah yang salah? Bagaimanakah saya bisa memenuhi tujuan hidup yang terbaik? Biarkan kekayaan kasih sayang Anda mengalir kepada Dia yang telah memberikan hidupnya untuk Anda. Jadikan Kristus yang pertama dan terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Sementara kasih Anda terhadap Dia semakin kuat dan mendalam, maka cinta Anda untuk satu sama lain akan dimurnikan dan dikuatkan. Wow, ini bagus sekali ya. Ini makanya, waduh, ini suami dan istri masing-masing kalau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti akan disatukan oleh cinta Tuhan. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kita lihat dalam rumah tangga, mereka kok berdua setia, tapi kenapa suka marah-marahan satu dengan yang lain. Sebenarnya ada atau keduanya memang tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya ada tuh lagu yang ini, If Jesus in the Family, Happy Happy Home. Karena kenapa in the family? Karena suami cari Tuhan, istri cari Tuhan. Waduh, itu sama-sama pasti akan saling sangat mencintai satu dengan yang lain. Waduh, ini harapan kita semua ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Iya, jadi benar yang Kak Lali bilang ya, kalau suami dan istri punya hubungan pribadi sama Tuhan, masing-masing sudah memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, pasti ikatan cinta mereka juga digabungkan dengan Tuhan kan, dalam kasih cinta Tuhan gitu. Makanya dibilang yang terakhir kan Kak, sementara kasih Anda terhadap Dia, terhadap Tuhan semakin kuat dan mendalam, maka cinta Anda untuk satu sama lain akan dimurnikan dan dikuatkan. Ini iya, jadi benar ini kata Kali, ini memang harapan untuk kita semua ya, apalagi yang untuk mau bangun suatu rumah tangga yang baru dan juga yang sudah berumah tangga, ini juga harapan kita masing-masing, dan pastinya semua dibawa dalam doa kan, karena kita tahu juga ini semua nggak mudah, tapi kalau kita minta sama Tuhan, benar-benar bergantung dan juga selalu ada Tuhan, pasti Tuhan kasih buka jalan kan semuanya, khususnya dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu dibilang adalah berkat yang besar kan di dunia ini, dan pengaruhnya bukan hanya dalam rumah tangga, tapi pengaruh ke lingkungan sekitar, dalam masyarakat juga itu sangat pengaruh. Makanya kalau udah Kristus dia punya fondasi, pasti ya happy home kan, sesuai dengan judul lagu When Jesus in Family, Happy Happy Home. Ya, mungkin ada yang mau berikan tambahan lagi dari kutipan ini? Iya gitu, kita tambahkan sedikit itu yang ya, makanya kenapa waktu di Alkitab juga Ellen White juga kasih nasihat, kenapa kalau mau menikah kata harus seiman kan, harus satu iman. Jangan menikah dengan orang yang tidak percaya atau apa. Kenapa? Karena ini kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, terus pasangan kita itu yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita mau disatukan? Mungkin akan disatukan oleh cinta dunia ya. Mungkin di awal-awal akan baik, tapi lama-lama akan menjadi neraka karena satu ke Tuhan, satu enggak. Akhirnya
berantakanlah rumah tangganya karena nggak dipersatukan oleh kasih Tuhan. Makanya selalu dianjurkan kenapa suatu pasangan itu harus memiliki iman yang sama. Karena ini mungkin ini dia punya alasan ya. Iya, itu dia. Iya, mungkin juga kalau yang beda agama kan malah jadi ya kadang karena mereka punya agama yang beda akhirnya timbul konflik kan. Iya, betul. Cuman enaknya di awal-awal, tapi setelah 1 bulan udah kelihatan ya. Iya, apalagi Kak kalau yang kita lihat ya kalau beda agama gitu kalau ada masalah yang disinggung agama masing-masing gitu jadinya makin parah kan. Ada yang salah dibawa-bawa ke mereka punya agama gitu. Agamanya ini sih gitu. Jadi ya itulah yang makanya khususnya yang belum menikah dianjurkan sekali untuk memiliki iman yang sama kan karena kalau beda iman mungkin cuma di awal karena baru panas-panasnya bisa kok kita atasin padahal itu maksudnya kalau sudah terjadi ya itu ya bakal lebih mudah timbul konflik gitu dalam hubungan rumah tangga. Thank you Kak Lali untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan sebelum kita lanjut? Lagi bisa dengar? Iya, bisa dengar nanti. Iya. Jadi misalnya nih dari dalam keluarga satu istri yang mencintai Tuhan, satu suami tidak mencintai Tuhan, atau sebaliknya suami mencintai Tuhan, istri tidak mencintai Tuhan. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan atau kita nggak bisa force kita punya belief kan kepada suami atau istri. Tapi ingat aja kita punya pelajaran kita belajar by beholding you becoming. Jadi untuk bisa membuat suami atau istri kita jatuh cinta kepada Tuhan atau mau mencari Tuhan, biarlah kita suami atau istri yang benar mempraktekkan ya karakter Tuhan. Karena suami saya. Halo Anti, suaranya putus-putus Anti. Putus sih, nggak bisa dengar. Iya, nggak bisa dengar. Ya, atau mungkin ada... Oh ya. Kalau marah-marah atau putus ya. Ya, putus. Ya. Mungkin sambil menunggu nanti Joy mau berikan tambahan atau mungkin ada saudara-saudara yang lain mau berikan tambahan atau mungkin ada pertanyaan. Halo? Ya, halo. Anti Sus kayaknya. Iya. Iya, silakan Anti. Ini ada tambahan karena sebelum adanya pernikahan ada beberapa tahap gitu. Jadi ada pelajaran pre-courtship namanya, lalu courtship. Jadi sebelum courtship ada pre-courtship. Nah, pre-courtship itu adalah pertama melibatkan Tuhan. Lalu kedua, persetujuan orang tua. Dan ketiga, seiman. Dan keempat, tidak terburu-buru pikirannya. Makalelon Pak, tahu tuh kampung Pak. Makalelon. Dipikirkan baik-baik.
Dan kelima, perasaan jangan memimpin. Jadi harus mempunyai prinsip. Dan kelima, cukup umur dan harus memiliki pengalaman. Maksud pengalaman yaitu usia yang sepadan. Dan usia ini memang penting juga. Dan terakhir adalah reserve. Nah, inilah tahap-tahap sebelum courtship. Ini yang mula-mula yang harus dipegang sebelum ada hubungan lanjut. Karena tadi di yang sebelum ini ada pelajaran di situ, cinta itu sendiri berkembang. Sementara itu merangsang kepada tujuan yang lebih mulia. Jadi satu hubungan itu harus melibatkan Tuhan yang pertama, tujuan yang lebih mulia. Dan ini tahapan-tahapan sebelum mengambil satu keputusan untuk menikah. Iya, thank you Aunty Sus untuk tambahannya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan juga ya yang harus diperhatikan juga sebelum mau menikah. Dan seperti Aunty Sus juga tadi bilang, libatkan Tuhan Yesus kan ke dalam suatu hubungan gitu. Apalagi untuk mau menikah gitu, yang sebelum mau menikah khususnya libatkan ada hubungan pribadi kan, sendiri dengan Tuhan sesuai kutipan ini juga yang kita baca. Dan itu sangat penting ya, karena ya kalau sama-sama keduanya udah punya hubungan pribadi sama Tuhan, waktu menikah itu ya pasti kalau emang udah Tuhan, dia punya fondasinya, dia punya dasarnya, yang dia pegang udah Tuhan Yesus dalam kehidupannya, pasti dia punya ikatan hubungan dan juga waktu berkeluarga juga pasti damai dalam kasih cinta Tuhan Yesus kan. Pasti dia punya rumah tangga akan damai ya, karena kan keduanya sudah mengerti firman Tuhan, sudah ya istilahnya sudah Tuhan Yesus lah dia punya pedoman hidupnya. Jadi pastinya udah saling menguatkan sesama lain, itu secara otomatis kan dalam diri masing-masing, saling sabar dan juga saling menghargai satu sama lain, itu juga pasti akan otomatis. Makanya penting sekali untuk melibatkan Tuhan Yesus di dalam diri kita dan juga nanti waktu berumah tangga, yang waktu menikah. Oke, mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan? Oke, kalau tidak ada. Ini sering terjadi waktu kami ada belajar di Healing Way tentang pre-courtship gitu ya. Banyak anak-anak muda yang sebelumnya mereka selalu tidak melibatkan orang tua di dalam satu hubungan. Sebelum mereka menyatakan dengan pasangannya, dia harus minta izin sama orang tuanya perempuan. Dia harus datang dan mengatakan bahwa saya mau berteman dengan anak tante. Nah, itu harus ada, dan ini jarang sekali ya ditemukan, apalagi di zaman sekarang. Malah orang tua disembunyikan gitu. Tiba-tiba udah berapa sekian lama baru orang tua tahu, nggak ada sesuatu pembicaraan pada orang tua. Dan ini penting, sangat penting gitu. Iya benar ya, harus ada. Waktu itu juga kayaknya kita pernah baca gitu di kutipan, memang orang tua itu juga harus, maksudnya harus ada
terlibat gitu dalam hubungan. Jadi ya kalau sekarang kayak Antisus bilang kan malah diem-diem ya, malah kadang ada yang karena nggak direstui jadinya kawin lari kan, kalau biasanya dibilang begitu, kawin lari. Makanya restu atau keterlibatan orang tua itu juga sangat penting, apalagi waktu pacaran itu juga ada waktu itu kayaknya kita lupa di kutipan mana. Jadi pentingnya juga ada keluarga juga, orang tua itu harus tahu gitu, bukan diam-diam ya waktu memiliki suatu hubungan. Karena memang zaman sekarang kan ya adalah itu, dia punya istilah backstreet, jadi diam-diam orang tua nggak tahu, bahkan teman-teman juga nggak tahu. Nah itu kan kalau kita sudah belajar firman Tuhan itu bukan sesuai yang Tuhan mau kan. Oke, thank you Antisus buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut kutipan selanjutnya. Ya, apakah Antisus boleh baca kutipan selanjutnya? Roh yang dinyatakan Kristus kepada kita adalah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri menjadi suami mereka sendiri dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Baik suami atau istri, janganlah berusaha menguasai yang lain secara semena-mena. Janganlah mencoba memaksa satu sama lain untuk menuruti keinginan Anda. Anda tidak dapat melakukan ini sambil mempertahankan cinta satu sama lain. Bersikaplah lebih baik, sabar, tabah, perhatian, dan sopan dengan rahmat Tuhan. Dengan rahmat Tuhan, Anda dapat berhasil untuk membahagiakan satu sama lain. Sebagaimana dalam sumpah pernikahan itu, Anda telah berjanji untuk melakukannya. Silakan Antisus. Ya, memang sebenarnya yang di atas Efesus 5 bahwa yang utama adalah keduanya menjadi satu daging, yaitu pernikahan Yesus dengan jemaatnya. Inti yang sebenarnya itu. Dan suami istri itu memang di tengah-tengah rumah tangga harus ada Kristus. Jika istri menghargai suami, tetapi bukan yang dilihat suaminya, tetapi Yesus. Begitu juga sebaliknya. Suami. Dan melakukan sesuatu itu bukan untuk suami, tetapi untuk Yesus. Nah, inilah kuncinya. Kalau kita hanya melakukan sesuatu untuk suami, bukan untuk Yesus, sifatnya hanya sementara. Dan kita hanya melihat, saya sudah melakukan ini untuk dia. Saya sudah berkorban untuk dia. Nah, ini yang akan terjadi di dalam setiap suami atau istri. Yang hanya dilihat adalah diri. Cinta diri sudah melakukan sesuatu. Dan pembenaran diri. Dan satu hal di sini dikatakan bahwa
Janganlah mencoba memaksa satu sama lain untuk menuruti keinginan Anda. Biarkanlah firman yang bekerja. Memang tidak ada salahnya jika kita mengingatkan satu sama lain, tetapi mengingatkan bukan untuk menjatuhkan atau melihat kejelekan seseorang, kelemahan suami atau istri, tetapi berikan firman, membacakan firman. Nah, itulah yang lebih efektif di dalam rumah tangga. Dan ketika ada keinginan, ya keinginan dosa itu adalah keinginan daging, mata, keangkuhan diri. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa keinginan inilah yang Tuhan tidak setujui. Dan keinginan-keinginan inilah yang harus kita bawa kepada Tuhan ketika kita diingatkan oleh firman. Ya, ini sedikit dari saya. Ya, terima kasih Antisus. Ya, jadi benar yang Antisus sudah jelaskan ya tadi satu-satu ya semuanya. Jadi di sini dibilang roh yang dinyatakan Kristus kepada kita adalah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Dan langsung dikutipkan di Efesus 5. Dan ini juga kita tahu ini pelajaran righteousness by faith kan. Gimana dibilang roh yang dinyatakan Kristus kepada kita, sebagaimana Kristus itu adalah suami dan kita itu adalah sebagai gereja atau istri, roh itu juga yang sama itu yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Makanya langsung dikutipkan di Efesus 5 ini, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, sebagaimana gereja juga tunduk pada Kristus. Jadi sebagaimana Kristus mengasihi kita, itulah juga suami harus menguasai istri, dan istri juga harus mengasihi suami. Dan juga kita tahu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus kan. Demikian juga dibilang istri menjadi suami mereka sendiri dalam segala hal. Jadi istri juga tundukkan kepada suami, kan suami itu sebagai kepala keluarga. Dan dibilang di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi dari kutipan ini di Efesus 5 ini, kita bisa melihat kasih roh yang dinyatakan Kristus kepada kita kan, dan kasih yang sama dan roh yang sama itulah yang kita terapkan di suatu hubungan rumah tangga kan, atau pasangan suami istri. Jadi sebagaimana Kristus mengasihi kita dan juga telah mengasihi kita dan juga menyerahkan dirinya untuk kita, itulah juga yang harus dilakukan suami dan istri kan. Dan di sini juga dibilang jangan mencoba memaksa satu sama lain untuk menuruti keinginan Anda. Nah, ini juga sudah dijelaskan kan oleh Antisus kan. Kadang karena egois, karena selfish sifat manusia, jadi kadang maunya istri atau maunya suami aja tuh yang harus didengar gitu semuanya, harus yang dituruti keinginannya. Kan ada juga yang bilang malah suami takut istri kan, malah istri lah yang jadi kepala di rumah tangga tersebut gitu. Jadinya harus keinginan istri terus yang harus diikutin, kalau enggak ya akhirnya bertengkar kan, akhirnya berantem. Padahal kalau kita baca kutipan sebelumnya, makanya penting sekali adanya terlibatnya Tuhan Yesus kan di dalam suatu rumah tangga itu. Makanya kasih, kesabaran itu pasti ada di dalam suatu rumah tangga kalau Tuhan Yesus yang terlibat di dalam rumah tangga tersebut. Dan di sini juga dibilang bersikaplah baik hati, sabar, dan tabah, perhatian, dan sopan. Nah, inilah yang harus diterapkan kan kepada pasangan kita, baik suami atau istri kita. Dan terakhir, dengan nama Tuhan, Anda dapat berhasil untuk membagikan sesama lain, sebagaimana dalam sumpah pernikahan itu Anda telah berjanji untuk melakukannya.
Nah ini juga tadi juga udah Kak Lali juga sudah sebutkan bahwa pelajaran Righteousness by Faith bahwa marriage itu kan suatu janji kan yang Tuhan kasih, dan itulah juga janji yang Tuhan kasih kepada kita gitu, kalau kita mau submit kepada Tuhan dan juga mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, pasti ya akan menciptakan suatu hubungan yang rumah tangga yang bahagia ya. Itu merupakan suatu kebahagiaan sejati gitu kalau rumah tangga kita damai, rukun, dan yang pastinya terikat oleh kasih cinta Tuhan. Makanya penting sekali untuk menghargai dan simpati satu sama lain. Jangan mencoba memaksa keinginan masing-masing gitu. Tapi belajar, kalau dari sini kita bisa diingatkan lagi ya, khususnya yang sudah berumah tangga, untuk bisa untuk menghargai pendapat satu sama lain, bukan hanya memaksa keinginan diri sendiri. Mungkin dari kutipan ini ada yang mau berikan tambahan, tanggapan, atau pertanyaan? Persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Kira-kira dari kutipan sejauh ini yang kita sudah baca dan pelajari bersama-sama, ada satu sifat kan yang membuat hubungan itu jadinya dalam suatu rumah tangga itu akhirnya nggak rukun lagi, nggak damai, tidak nyaman lagi, akhirnya hancur kan. Kira-kira ada yang mau jawab sifat apa itu? Selfish. Iya Kak, apa Kak? Selfish. Iya, selfish kan, pasti semuanya karena selfish, karena diri sendiri, mengikuti keinginan sendiri, egois, maunya keinginan sendiri, dan akhirnya ada masalah karena cuma utamain perasaan kita, karena diri kan semuanya, makanya dalam suatu rumah tangga itu akhirnya gak harmonis lagi. Dan kutipan selanjutnya kita akan baca ya, di subjudulnya adalah Happiness in Unselfish Service. Kebahagiaan dalam layanan tidak mementingkan diri. Kita akan baca ya bahwa kebahagiaan itu adalah waktu kita menyingkirkan keegoisan kita atau sifat tidak mementingkan diri kita. Dan kalau kita bacakan di pelajaran sebelum-sebelumnya, kalau kita ingat bahwa bagaimana menyingkirkan selfish itu adalah ketika kita pandang pada Tuhan Yesus kan, dengan kita melihat dia punya kehidupan, Tuhan Yesus punya karakter, disitulah kita bisa kan meninggalkan sifat selfish kita. Dan ini juga sangat berlaku sekali, sangat penting sekali dalam rumah tangga gitu. Karena kan ya dari kecil kan pasti kita diajarkan dari keluarga kan, dari orang tua kita, dan juga hubungan yang selama-lamanya itu kan juga pernikahan kan, hubungan rumah tangga. Makanya penting sekali selfish ini benar-benar disingkirkan. Dan itulah, waktu selfish disingkirkan, itulah suatu kebahagiaan sejati kan. Oke, ini kita akan baca ya. Apakah Kak Roy available untuk baca? Iya, Git. Sebentar, Git. Iya, Kak. Tetapi ingatlah bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan dengan hanya mementingkan diri sendiri saja. Merasa puas untuk mencurahkan segenap kasih sayangmu kepada satu sama lain. Manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kesabaran dan tidak mementingkan diri sendiri menandai kata-kata dan tindakan semua orang yang menghidupkan kehidupan baru di dalam Kristus. Ketika Anda berusaha untuk menjalani hidupnya, berjuang untuk mengalahkan diri dan keegoisan dan untuk melayani kebutuhan orang lain, Anda akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian, pengaruh Anda akan menjadi berkat bagi dunia.
Ya, silakan Kak Rai. Ada Ya, jadi ini memang sudah sangat jelas sekali bahwa kita semua manusia, ya kan di Roma 3:23 ya, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya karena sudah tidak ada kasih dan karena tidak ada kasih tidak bisa menurut, sehingga untuk menjalankan apa yang di sini itu tidak bisa. Harus ada jalan keluar, yaitu harus ada Yesus dahulu. Nah, jadi dengan kita menjadi tertarik dan sangat senang, jatuh cinta kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, maka dari situ kita akan mulai untuk belajar di kaki salib, ya, belajar kepada Yesus mengenai melayani orang lain, mengenai mencurahkan kasih sayang kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan melakukan hal yang sama, gitu kan? Sehingga bisa saling mencurahkan, ya kan, satu sama lain, mencurahkan kasih. Kemudian kebahagiaan sejati itu hanya ditemukan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Berarti ketika kita memiliki Yesus, kita mulai melayani orang lain. Dan situlah kebahagiaan sejati kita mulai terima, ya. Karena kebahagiaan, Yesus bilang kan pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa tidak diserahkan kepada malaikat-malaikat, kan, tapi bagi kepada kita untuk mengembangkan karakter kita. Dan di situ kan dia bilang Kristus rindu kita untuk menikmati kebahagiaan Dia di dalam bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai pembentukan karakter. Jadi ketika kita belajar dari Yesus, maka semua yang dicatat di sini itu akan kita mulai pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan kasih kesabaran, tidak mementingkan diri, yang kata-kata dan tindakan yang kita nyatakan itu akan menyatakan Yesus. Itu yang indah itu. Ya, kalau kalau tanpa pelajaran, tanpa pengertian ini, kita seakan-akan bisa, ya, untuk mulai melakukannya. Tapi ketika krisis, karakter akan dinyatakan. Itu. Pokoknya terang sudah tahu lah, kalau krisis itu akan kelihatan salvation by work atau salvation by the faith of Christ. Iya, kita itu good works kita based on by kita punya usaha atau dengan Yesus, itu nanti akan kelihatan kalau ada krisis. Ya kan, kalau Tuhan Yesus semua perbuatan baiknya, perbuatan benarnya, ketika dia dicaci, dia tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membalas atau bahkan membela diri pun dia diam, ya kan. Dia tidak berdosa dan tidak ada dusta dalam mulutnya. Seperti, ya kan. Dan itu karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan segenap, melebihi kematian. Dia punya kasih kepada kita. Sehingga ketika pun dia dihukum mati, dia tetap mengasihi semua orang. Bahkan yang menganiaya dia tetap dia kasih. Dia tetap doakan kepada Bapa. Karena dia mengasihi kita dengan kasih Bapa. Karena dia senantiasa mengisi kehidupannya dengan firman Bapa. Jadi kesabaran, tidak mementingkan diri, apa semua itu bisa ada di kita kalau ada Yesus dalam kita. Terakhir sini katakan, Anda akan peroleh kemenangan demi kemenangan, dengan demikian pengaruh Anda akan menjadi berkat bagi dunia. Itulah yang Matius 5 ayat 14, ya. Menjadi terang
menjadi terang dunia kan, ketika kita sudah melewati itu anak tangga dari merasa miskin di hadapan Tuhan, dan pertama-tama kita melihat kebaikan Tuhan yang menuntun pada pertobatan dan merasa miskin di hadapan Tuhan, baru kita menjadi terang dunia. Dan of course di dalam posisi sebagai di dalam rumah tangga, apa yang direncanakan Tuhan di rumah tangga yang baik, yang indah itu tidak mementingkan diri dan lain-lain itu akan bisa kita hasilkan dan akan diimpart kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. So, jadi intinya kita simpulkan bahwa semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang ada dalam kita, maka surga di atas dunia kebahagiaan boleh menjadi bagian kita dan keluarga. Gitu ya. Bisa melayani dengan tidak mementingkan diri. Itu mungkin puji Tuhan, itu firman-Nya. Puji Tuhan Kak Roy. Thank you Kak Roy untuk tambahannya ya. Ini juga tadi Kak Roy juga sudah jelas ya. Jelaskan poin-poin, setiap poin dari paragraf ini. Sudah sangat jelas. Seperti yang Kak Roy bilang, semuanya kembali lagi kan. Undanglah Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita kan. Karena kalau sudah Christ in me, pasti sifat tidak mementingkan diri itu sudah tersingkirkan, kesabaran juga pasti sudah ada gitu di dalam diri kita. Makanya dibilang di sini, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Terutama juga kita bicara tentang topik rumah tangga, tentang keluarga, penting sekali kan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan solusinya kembali lagi ke lagu yang kita sudah nyanyikan kan minggu lalu, When Jesus in the Family, Happy Happy Home. Ketika Tuhan Yesus sudah ada tinggal di dalam diri kita, ada hadir di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, itulah suatu kebahagiaan sejati kan. Dan dengan bagaimana caranya untuk tidak mementingkan, untuk tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, kita tahu adalah lihat Tuhan Yesus punya kehidupan kan. Tadi juga Kak Roy sudah jelaskan gimana belajar akan Tuhan Yesus punya kehidupan, Tuhan Yesus punya karakter. Disitulah sifat-sifat selfish kita hari demi hari lebih disingkirkan ya. Dan ini juga ya, kalimat terakhir juga sangat bagus sekali dibilang di sini, ketika Anda berusaha untuk menjalani hidupnya, berjuang untuk mengalahkan diri dan keegoisan, dan untuk melayani kebutuhan orang lain, Anda akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Wow. Jadi, ya ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita, sifat keegoisan itu sudah disingkirkan, berjuang untuk mengalahkan diri, dan mementingkan untuk melayani untuk kebutuhan orang lain, kita memperoleh kemenangan demi kemenangannya. Inilah janji Tuhan kan, dan semuanya dibawa lagi ke dalam doa kan. Semuanya perlu dibawa dalam doa dan minta bergantung sama Tuhan. Dan terakhir dibilang, dengan demikian pengaruh Anda akan menjadi berkat bagi dunia. Jadi dengan kita belajar bahwa ikatan keluarga itu adalah suatu berkat terbesar di dunia ini, dan juga bukan hanya dalam rumah tangga tapi bisa juga menjadi berkat bagi masyarakat. Itu benar ya, karena kan kalau misalnya hubungan rumah tangga kita misalnya nggak bahagia gitu, pasti sangat berpengaruh sekali dengan kita punya lingkungan sekitar kan. Pasti kalau ada masalah dampaknya kena ke kita punya teman-teman, mungkin ke saudara-saudara kita, itu pasti ada kan. Kalau misalnya itu kalau rumah tangga kayaknya tidak rukunnya, tidak sehat, pasti sangat pengaruh sekali ke lingkungan sekitar. Tapi kalau rumah tangga itu sudah di fondasinya sudah Tuhan Yesus, dan juga kita memiliki hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan, itu adalah kebahagiaan sejati, dan bukan hanya berkat bagi keluarga saja, tapi dibilang di sini pengaruhnya akan menjadi berkat bagi dunia juga. Dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, hubungan pribadi dengan kita dalam keluarga, kita juga bisa melayani orang lain kan. Kita bisa melayani orang lain ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, bukan hanya orang lain, tapi
katanya juga bisa menjadi berkat bagi dunia. Nah, ini adalah harapan kita masing-masingnya, ini adalah harapan kita semua, dan pastinya ini semua hanya bisa dilakukan dengan minta terus kekuatan dan juga berdoa terus kepada Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita masing-masing. Biarlah Tuhan yang bekerjakan di dalam diri kita. Oke, dan ini kutipan terakhir dari chapter 29 ini. Apakah Opo Opin boleh baca? Mungkin apakah Kak Wanda apakah boleh baca, Kak? Bisa gitu. Ya, Kak. Oke. Pria dan wanita dapat mencapai maksud Tuhan bagi mereka jika mereka mau menjadikan Kristus sebagai penolong mereka. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh kebijaksanaan manusia, rahmat-Nya akan tercapai bagi mereka yang menyerahkan dirinya kepadanya dalam rasa kepercayaan berdasarkan kasih. Pemeliharaannya dapat menyatukan kedua hati dalam ikatan yang berasal dari surga. Cinta bukan sekedar saling melontarkan kata-kata yang lembut dan pujian. Alat tenun surgawi dapat menenun kain yang lebih halus, namun lebih kuat daripada yang dapat ditenun oleh alat-alat di dunia. Hasilnya bukanlah jaring kain, tetapi tenunan yang dapat menghadapi ujian dan cobaan. Hati akan terikat ke hati dalam ikatan emas cinta yang abadi. Jadi, di sini jelas sekali kalau kita baik pria dan wanita, atau dalam keluarga, atau dalam yang lagi rencana untuk berpacaran ya, ini dia punya kunci. Jadi untuk kita mau hidup harmonis, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu, yang paling penting adalah kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi masing-masing ya. Dan di sini dibilang kalau kita mau mencapai maksud Tuhan, bagi diri kita sendiri itu, yang terutama itu kita harus menjadikan Kristus sebagai penolong. Jadi kuncinya itu harus jadikan selalu Kristus itu yang terutama dalam diri kita. Dan kita dibilang sini, kalau kita lakukan itu, rahmat-Nya akan tercapai bagi kita. Jadi kalau kita tahu rahmat itu kan mercy atau kasih karunia atau belas kasihan Tuhan kepada kita akan tercapai, akan dicurahkan kepada kita kan. Dan itu syaratnya hanya bagi kita yang mau menjadikan Kristus sebagai penolong. Nah, berarti kalau kita sudah belajar kemarin juga kan ini sangat righteousness by faith sekali ya. Kalau kita mau menyerahkan diri kita 100% kepada Tuhan, dengan pasti itu Tuhan akan bekerja di dalam diri kita 100% juga. Dan dibilang di sini Tuhan akan curahkan dia punya rahmat. Dan ini sudah jelas sekali ya. Dia punya syarat cuma mau menjadikan Kristus sebagai penolong, dan itu syaratnya yang akan Tuhan curahkan rahmat-Nya bagi kita, dan dibilang mereka menyerahkan diri kepadanya dengan rasa kepercayaan berdasarkan kasih. Dan tentu saja semua ini karena kita sudah kasih Tuhan Yesus kan, untuk kita mau kasih, kita punya hati 100%, kepercayaan kita 100% kepada Tuhan, yang paling terutama itu kita harus ada kasih dulu kan kepada Tuhan. Kita akan cinta dulu kepada Tuhan, baru kita bisa kasih kita punya hati yang jahat ini sepenuhnya kepada dia, baru kita akan dicurahkan rahmat. Gitu. Dan dibilang di sini, cinta itu bukan hanya sekedar saling melontarkan kata-kata yang lembut dan pujian. Kalau kita cinta kepada kita punya pasangan,
atau kita punya teman, atau kita punya saudara, kita mesti kasih dia kata-kata. Kalau kita kasih kata-kata yang indah, pujian, dia pasti so berbunga-bunga ya istilahnya. Tapi dibilang itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi apa? Tindakan. Lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus kan, dia enggak bilang tuh, oh kita Pak sayang Pangoni waktu dia di dunia. Dia enggak mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi apa? Melalui dia punya perbuatan kan, dia punya perbuatan, dia mengasihi orang, dia istilahnya, dia pun sembuhkan orang-orang, dia hiburkan yang berduka. Itu bukan sekedar I love you, bukan sekedar dia cuma mau tunjuk, oh iya kita ini ya, tetapi apa? Melalui tindakannya sudah menunjukkan betapa dia sangat kasih kepada kita. Itu sih dia, itu poin yang kita dapat. Puji Tuhan. Thank you Kak Wanda. Iya, sudah sangat jelas ya, poin juga tadi kita sudah dengar ya. Jadi benar yang Kak Wanda bilang kan, kalau kita sudah menjadikan Kristus sebagai penolong kita, dibilang rahmatnya, kasih karunia Kristus itu akan tercapai bagi mereka yang menyerahkan diri kepadanya dalam rasa kepercayaan berdasarkan kasih. Dan ini juga tadi Kak Wanda bilang, ini sangat connect sekali dengan pelajaran righteousness by faith kan. Dalam suatu pernikahan, marriage, itu kan suatu janji kan yang Tuhan berikan juga waktu dengan Abraham kan. Dan dibilang sini agar kita bisa menerima rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang tadi kita sudah baca-baca sebelumnya di atas ya, berkat mungkin kesabaran, tidak selfish, itu akan Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Makanya perlunya jadikan Kristus kan sebagai penolong kita, harus serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus itu akan tercapai bagi kita. Makanya kembali lagi, semua pelajaran itu kembali lagi kepada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja dalam diri kita. Biarlah kita mau menyerahkan, bergantung diri kita sepenuhnya 100% ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja dalam diri kita, karena itu adalah merupakan suatu janji kan yang Tuhan berikan kepada kita. Tergantung pada kita apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita belajar akan kehidupan Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada perlu keraguan-raguan lagi kan dalam diri kita. Dan juga di sini poin penting di paragraf terakhir ini, kalimat terakhir dibilang, cinta bukan sekadar saling melontarkan kata-kata yang lembut dan pujian. Dan kita juga tahu kan yang paragraf sebelumnya juga pernah kita belajar bahwa kasih cinta yang murni itu, cinta yang sejati itu bukan berdasarkan feelings, tapi berdasarkan prinsip kan. Tentunya prinsip sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi kadang kan kalau pacaran yang penting banyak sekali itu kata-kata lembut, pujian itu keluar kan. Tapi dibilang cinta itu bukan sekedar itu saja, bukan hanya melontarkan kata-kata yang lembut dan pujian saja, tapi kata kawannya tadi juga udah bilang itu tindakan kan, bukan hanya kata-kata tapi tindakan. Dan setelah kalimat ini juga dikutip di sini dibilang alat tenun surgawi dapat menenun kain yang lebih halus namun lebih kuat daripada yang dapat ditenun oleh alat-alat di dunia. Jadi selain cinta itu bukan sekedar saling melontarkan kata-kata yang lembut dan pujian, di sini langsung dikutip, tetapi alat tenun surgawi itu dapat menenun kain yang lebih halus namun lebih kuat. Jadi yang lebih penting adalah ketika kita sudah jadikan Kristus kan sebagai penolong kita. Ketika Kristus sudah ada, hadir di dalam suatu hubungan rumah tangga kita, Tuhan Yesus akan janji kasih dia punya grace kan, dia punya kasih rahmatnya kepada kita. Itulah yang harus kita ingat gitu. Puji Tuhan diingatkan lagi kan dari kutipan ini. Dan dibilang di sini hasilnya bukanlah jaring kain, tetapi tenunan yang dapat menghadapi ujian dan cobaan. Jadi ketika Kristus sudah tinggal di dalam diri kita, ujian dan cobaan itu juga bisa dilalui kan, karena Tuhan Yesus lah yang bekerja di dalam diri kita. Dan di sini dibilang hati akan terikat ke hati dalam ikatan emas cinta yang abadi.
Jadi dan ini terakhir di sini dibilang lebih baik dari emas adalah sebuah rumah penuh damai, di mana segala keramat-tamahan berasal dari sini. Wadah cinta dan surga kehidupan disucikan oleh ibu atau saudara perempuan atau istri. Betapapun sederhananya rumah ini, yang ditempa oleh kesusahan atas kehendak surga, berkat-berkat yang pernah diperjualbelikan, terpusat di sana hal-hal yang lebih berharga dari emas. Jadi yang lebih baik dari emas katanya adalah sebuah rumah yang penuh damai, kan? Yaitu ketika Kristus juga hadir di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, itu jauh lebih baik daripada emas, dibilang di sini. Di mana segala keramat-tamahan berasal dari sini. Di mana segala keramat-tamahan itu berasal dari rumah tangga, kan, di dalam keluarga. Wadah cinta dan surga kehidupan disucikan oleh ibu atau saudara perempuan atau istri. Dan dibilang juga di sini betapapun sederhananya rumah ini yang ditempa oleh kesusahan atas kehendak surga, berkat-berkat yang tak pernah diperjualbelikan, di situ dibilang terpusat di sana hal-hal yang lebih berharga dari emas. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam keluarga, sudah ada di kehidupan pribadi masing-masing, kedua belah pihak maupun baik suami atau istri, itu katanya akan jauh lebih berharga dari emas. Dan kalau emas kan itu ya sangat berharga, kan, dan juga nilainya itu sangat besar gitu. Tapi di sini dibilang ketika kita sudah mengizinkan Tuhan, dan juga otomatis rumah tangga kita akan penuh damai, dan juga wadah cinta, ikatan cinta, kasih surga juga sudah ada dalam keluarga. Walaupun sederhananya rumah ini, walaupun mungkin keluarga itu sangat sederhana, rumahnya juga sangat sederhana, tapi di sini dibilang berkat-berkat itu yang nggak pernah diperjualbelikan, dan disitulah hal-hal yang lebih berharga dari emas, ya. Jadi makanya dibilang ikatan keluarga itu sangat adalah berkat yang Tuhan kasih, kan, di dunia ini. Itulah sangat penting gitu, karena ikatan keluarga bukan hanya rumah tangga saja, tapi bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Jadi ini kutipan terakhir kita dari chapter 29 ini. Judulnya adalah Para Pembangun Rumah Tangga. Biarlah dari pelajaran ini, puji Tuhan, kita diingatkan lagi, ya, khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita, dan juga baik yang belum menikah, yang mungkin lagi sedang mempersiapkan untuk menikah, dan juga mungkin yang sedang dalam hubungan berpacaran, ini juga sangat penting, dan puji Tuhan ingatkan lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, tentunya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan dengan kita belajar tentang rumah tangga ini, kita juga bisa belajar akan kasih Tuhan kepada kita, kan, karena roh dan kasih Kristus kepada kita, sebagaimana Kristus sebagai suami dan kita sebagai istri, roh yang sama itulah yang diterapkan juga, kan, ke dalam rumah tangga kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, suami juga mengasihi istrinya, dan istrinya juga mengasihi suami, tunduk kepada suami, kan. Makanya dengan belajar rumah tangga ini, kita juga bisa melihat kasih cinta Tuhan kepada kita. Dan puji Tuhan dikasih pelajaran ini, ya. Karena kalau kita sudah menciptakan hubungan suatu rumah tangga keluarga yang harmonis, yang damai, tentunya dengan ikatan kasih cinta Tuhan, dibilang itu lebih berharga daripada emas. Itu adalah suatu berkat yang tidak dapat diperjualbelikan. Itu adalah suatu hal yang lebih baik daripada emas, ya. Puji Tuhan. Dikuatkan lagi, diingatkan lagi melalui pelajaran ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau berikan tambahan, tanggapan, atau pertanyaan? Gitu, mau tambah sedikit yang judul terakhir yang tadi, ya, kebahagiaan yang tidak mementingkan diri, kan. Jadi kita sudah mempelajari tentang selfishness, kan, batu-batu itu juga selfishness. Dan di paragraf ini kita akan your influence will bless the world.
dan kita punya pengaruh akan memberkati seluruh dunia kan. Kita sudah mempelajari di Wahyu 18 kalau seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi ini mementingkan diri ini sebenarnya latihan paling besar itu adalah di rumah kan. Ini sudah dibilang juga kan. Kadang-kadang kalau di orang lain kita bisa lebih sabar, tetapi untuk istri sendiri atau anak-anak sendiri, kesabaran kita itulah yang asli ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, terus kita sabar, itu adalah kesabaran yang asli. Tapi kalau untuk orang lain kadang-kadang kita bisa bikin, tapi untuk istri sendiri atau keluarga kita sendiri, aduh kadang-kadang nggak bisa tahan ya. Tapi itulah sebenarnya diuji semuanya di rumah tangga. Kalau kita sudah menang di rumah tangga kita sendiri, dengan pertolongan Tuhan, kita juga akan menang ke dunia ini. Dan biarlah kita, kalau sesuai ini kan, sebelum kita menjadi terang ke seluruh dunia dengan Kristus, biarlah kita juga bisa menjadi terang di dalam keluarga kita sendiri. Ini the whole home akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan kan. Nah, ya, puji Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah bisa menjadi bagian kita semua ya. Terima kasih. Ya, thank you Kak Lali untuk tambahannya. Puji Tuhan diingatkan lagi ya Kak. Ya benar Kak Lali bilang, semua kan dari rumah tangga gitu. Kadang, ya karena sifat asli kita pasti di rumah tangga kan, di keluarga. Mungkin untuk kepada orang lain, itu belum sifat asli kita yang sebenarnya gitu. Tapi kalau dari rumah tangga, keluar sifat aslinya kan. Tapi dengan pelajaran ini, puji Tuhan diingatkan lagi ya. Karena diingatkan lagi, kembali lagi ke pelajaran righteousness by faith, bahwa undanglah Tuhan di dalam diri kita dan juga di dalam rumah tangga kita kan. Dan tadi Kak Lali juga sudah bilang, itu adalah merupakan berkat bukan hanya di rumah tangga juga, tapi seluruh dunia ya. Ya, dan sesuai dengan judulnya juga, happiness kan, waktu kita tidak melayani sifat mementingkan diri kita. Makanya dengan pelajaran ini juga diingatkan lagi bahwa ketika Kristus ada di dalam keluarga, itulah kebahagiaan sejati untuk kita kan. Ini sangat penting sekali ya untuk yang berumah tangga dan juga yang mau ke tahap situ, ini juga perlu sekali untuk dipelajari. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang memberikan tambahan? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Biarlah pelajaran ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, bisa jadi berkat juga bagi masing-masing kita pribadi, dan secara pribadi juga bisa diingatkan lagi ya untuk pentingnya dalam rumah tangga ini, yaitu diingatkan lagi untuk selalu tetap mengandalkan Kristus dalam segala hal, terutama dalam berumah tangga. Karena ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam rumah tangga, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan sejati untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan tutup pelajaran ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Kita akan berdoa. Apa kita boleh minta Antisus untuk tutup dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau adalah Bapa yang sungguh amat baik, yang selalu menaruhkan kasih setia-Mu kepada setiap orang, dan Kau masih mengizinkan kami untuk belajar firman-Mu melalui Zoom.
Firman-Mu selalu indah dan selalu mengubahkan hati setiap orang untuk selalu memandang anak-Mu yaitu Yesus Kristus yang telah mati. Dan dengan darah-Nya dicurahkan untuk orang yang berdosa. Dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Bapa, memberkati setiap rumah tangga kami. Dan juga memberkati anak-anak muda yang ada di sekitar kami. Kami adalah orang-orang dewasa yang menuntun anak-anak muda untuk melihat bahwa Tuhanlah yang kami andalkan di dalam rumah tangga. Dan anak-anak muda ini merasakan pengalaman mereka untuk bersama-sama Tuhan di dalam penatalayaan mereka. Begitu juga kami, orang-orang dewasa, selalu melibatkan penatalayan kami untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia, dan bukan untuk mencari kesenangan kepentingan diri sendiri. Bapa, memberkati aktivitas kami untuk selanjutnya, masing-masing di dalam hari bekerja kami, dan di dalam hari untuk melayani Tuhan. Dan di mana ya Bapa, memberkati peristirahatan untuk teman-teman kami yang tinggal di Amerika. Dan hanya Tuhanlah yang memberikan peristirahatan yang sempurna, yang berasal daripada-Mu, dan membangunkan mereka dengan tubuh yang sehat, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa dari mula hingga akhirnya. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.